Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyatun Nur Aina dengan NIM 2530107026 dari kelas PGMI 2A. Di sini saya akan mewawancarai beberapa narasumber yang ada di Desa Kalimati ini untuk mengetahui sejarah di Desa Kalimati ini. Untuk memenuhi tugas konsep dasar IPS yang diampu oleh Bapak Dadan Setiawan MPD. Sebelum melanjutkan video ini, saya ingin minta maaf terlebih dahulu jika di dalam video ini saya terlalu banyak menatap handphone karena saya sedang mencatat informasi yang telah diberikan oleh narasumber ke dalam handphone tersebut. Namun dilihatnya kurang sopan, jadi saya ingin minta maaf sekali dan kesalahan tersebut akan saya jadikan pembelajaran untuk kedepannya agar tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih. Dengan Bapak Dengan Pak Oman. Pak Oman di sini sebagai apa, Bapak? Sebagai tokoh masyarakat. Tokoh masyarakat. Jadi guru. Pertama saya kesini tuh tahun 81. Iya. Honor di sini jadi guru SD Kalimati. Terus diangkat jadi PNS di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon. Terus pernah menjadi kepala sekolah selama 13 tahun. Tahun berapa berdirinya Desa Kalimati itu dan gimana sejarahnya gitu? Ya, yang saya tahu Kalimati dulunya masuk ke Desa Cikeleng. Iya. Tahun 1979 dipekarkan menjadi Desa Kalimati. Iya. Nah, jadi tahun 1979 mulai di desa definitif Desa Kalimati gitu. Jadi pemekaran desa dari Desa Cikeleng, Kecamatan Jalaksana dulu. Nah, mulai dari tahun 79 itu mulai di Desa Kalimati ada kepala desa gitu. Kepala desa yang pertama waktu itu Bapak D. Umar, yang dilanjutkan lagi sama Bapak Samsudin, Pak Haji Samsudin, terus Bapak Sokari, kepala desa di sini tuh. Kemudian Bapak kepala desa berikutnya Bapak Surip, terus Bapak Sahroni, dan sekarang Bapak Hasan Bahri. Nah, itu yang saya tahu tentang Desa Kalimati. Kalau misalkan sejarahnya kira-kira kenapa sih Desa Kalimati itu dinamainnya namanya Kalimati. Gitu ya. Nah, dinamakan Kalimati itu ada beberapa versi. Yang pertama mungkin yang mengartikan dengan Kalimati itu ada kali, kemudian tadinya perkampungan ini kali, kemudian ada jadi pemukiman. Maka kalinya mati jadi pemukiman. Itu versi seseorang. Ada lagi yang mengatakan bahwa Kalimati itu berasal dari kalimat. Kalimat itu kan dalam bahasa Sundanya omongan, kalimat, perkataan gitu. Kalimat diartikan bahwa Kalimati itu adalah ucapan atau suatu kalimat. Apa saja tokoh yang berperan penting dalam berdirinya Desa Kalimati itu seperti yang misalnya ya ada apa makam Mbah atau ulama. Ulama-ulama. Nah, di sini ada makam ulama besar. Itu namanya Mbah Kiai Imam Jahid. Nah, itu konon kabarnya dia itu tokoh ulama yang sekaligus selain menyebarkan ajaran syiar Islam, dia juga sebagai pejuang. Jadi ketika ada serangan atau ada tentara-tentara Belanda, Kalimati ini sama Mbah Kiai itu dengan ilmunya mungkin ditutup. Jadi ditutup sehingga kelihatannya bukan perkampungan, kelihatannya hutan belantara gitu. Maka Belanda yang ngejar musuh ke sini karena di sini itu sebagai pos pertahanan tentara Republik di sini tuh di Kalimati itu. Maka Belanda itu sasarannya ke desa ini. Dinaungi oleh Pak Kiai itu bahwa ini
itu kan sebagai hutan, kelihatannya sama tentara Belanda itu hutan belantara ini, maka enggak jadi karena ini hutan tidak ada manusianya gitu. Bahkan di sini itu ya markas tentara pejuang di Kalimati itu. Bahkan di situ ada situs Mungkal Hawu yang di hutan itu kan ada bentuk batu yang seperti tungku, yang dalam arti bahasa Sunda tungku itu adalah hawu. Hawu itu ya perapian untuk memasak, itu hawu dari tungku batu, katanya itu dipakai untuk memasak di situ tuh katanya. Jadi di Mungkal Hawu di situ tuh dulunya katanya memasak daging misalnya untuk makan para pejuang tuh. Di situ masaknya sambil melihat ke utara, ke selatan, ke timur. Jadi barangkali ada serangan musuh gitu. Bahkan pernah desa ini sampai dibakar, rumah-rumah penduduk ada yang dibakar. Berapa rumah di sini yang dibakar oleh Belanda gitu. Mungkin dianggapnya dipakai sarang tentara Republik di sini. Kenapa dibakar? Ya itu mungkin memperkirakan bahwa di sini ada tempat markasnya TNI gitu. Nah, ketika ada serangan ke Kampung Kalimati, waktu itu kan belum desa ya, Kampung Kalimati, tentaranya itu larinya ke atas, ke sana, ke sebelah barat. Ya saya itu yang ada Mungkal Hawu, kemudian di situ ada gua-gua kecil di Puju Merah, di sekitar Cibangban itu banyak gua-gua tempat perlindungan para tentara sambil melihat serangan musuh gitu dari luar. Selain Mbah Kiai Imam Jahid ada lagi nggak? Tokoh-tokohnya? Iya, tokoh-tokohnya. Katanya nih leluhur Kalimati itu Bapak Buyut Mandor, pendiri desa Kalimati itu berikan informasi ke yang lain, ke anak cucunya itu, jadi kurang begitu jelas. Akhirnya ya simpang siur tentang pendirian desa, tentang siapa pendirinya itu. Hanya yang sering saya dengar dari orang-orang Kalimati asli itu Bapak Buyut Mandor, katanya itu pendiri desa Kalimati. Kenapa disebut Bapak Buyut Mandor? Karena dia pernah menjadi mandor. Mandor itu penjaga perkebunan tebu. Tebu itu bahan baku untuk pembuatan gula yang pabriknya di Karangsuung itu. Nah, itu jadi mandor, nikah sama orang Kalimati, menetaplah di desa ini. Terbentuklah kampung yang namanya Kampung Kalimati itu. Lalu tahun 79 dipekarkan menjadi Desa Kalimati. Pokoknya ke sini makan banyak yang membangun Desa Kalimati, misalnya yang melanjutkannya itu. Nah, di antaranya tadi saya sudah sebutkan Bapak Kuhunya Bapak De Umat, terus berlanjut sampai Pak Haji Samsudin, Pak Sokari, itu Pak Surip, kemudian Pak Sahroni, kemudian dilanjutkan Pak Hasan. Nah itu kan salah satu pemimpin wilayah yang memimpin memajukan desa ini. Dulunya desa ini sangat tertinggal, namanya Desa IDT, jadi desa tertinggal. Kan desa tertinggal karena memang sudah jauh ketinggalan sama desa-desa yang lain. Kenapa? Desanya kan baru didirikan 79. Ini kumuh sekali dulunya Kalimati itu. Saya bukan berarti merendahkan atau mengejek, benar-benar kumuh. Sampai saya ketika ngajar di SD ini juga, di depan sekolah itu batu becek, jadi seperti kolam gitu, air, jadi kumuh saja. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, ada perkembangan, terus masyarakat berjibaku membangun, terus sampai banyak peningkatan, dan diantaranya tokoh-tokoh pendidikan yang ikut membantu di sini, Pak Mantri Odin, ya, Pak Haji Edi, itu orang-orang pendahulu yang
membantu kemajuan desa ini. Dulunya jarang yang sekolah, yang kuliah tidak ada. Itu saya menyaksikan langsung jarang anak yang sekolah itu. Hanya seorang dua orang yang melanjutkan ke SMP, kemudian sampai apalagi sampai ke kuliah. Jadi jarang, tidak ada. Tapi alhamdulillah sekarang banyak. Kalimati itu saya walaupun sebagai pendatang dikatakan bahwa alhamdulillah desa Kalimati sekarang sudah banyak mahasiswa, sudah banyak lulusan kuliah, yaitu perguruan tinggi. Maka saya orang yang pertama yang selalu menjawab ketika Kalimati direndahkan. Saya tidak terima gitu, karena Kalimati sekarang sudah lain dibanding Kalimati dulu gitu. Sudah ada perkembangan. Siapa? Ya berkat bersama-sama, yaitu tokoh pendidikan, tokoh ulama. Dan Kalimati kebetulan ini masyarakat yang agamis, masyarakat religi. Jadi dulunya kan tokoh-tokoh kiai, ada pesantren dulu di sini. Jadi Kalimati itu lebih pasnya sebagai desa yang religius atau desa yang berpegang teguh ke syariat-syariat Islam itu. Jadi masyarakat seperti itu. Dan tentang kebudayaan tidak sedikit di Kalimati juga sebetulnya mungkin yang ada di Kalimati, bakat-bakat dalam seni budaya di Kalimati itu ada gitu. Hanya kadang-kadang yang namanya budaya walaupun berdiri lebih awal ketimbang berdiri datangnya agama gitu. Budaya kan sudah melekat di masyarakat ya, dari sejak lahir, sejak kapan itu budaya sudah ada. Itu budidaya atau budaya itu sudah dimiliki oleh masyarakat di sini. Ada yang kebiasaannya mungkin senang dengan nyanyi-nyanyi atau bunyi-bunyian. Dulunya memang masyarakat Kalimati sangat memiliki hal itu. Kemudian masyarakatnya kreatif, bakat seninya ada, apalagi tentang religinya, tentang agamanya. Memang di sini tempatnya, mungkin di desa-desa sekitar Kecamatan Jalaksana Kalimati ya banyak ya menonjolkan tentang kegiatan keagamaan yang walaupun ya yang namanya manusia banyak kelemahan, banyak kekurangan gitu. Karena apa ya, mungkin akan pandai ketika orang belajar. Jadi orang akan meningkat ilmunya ketika belajar dan belajar terus. Nah itu mungkin akan menambah pengetahuan bagi masyarakat. Ada peristiwa penting apa dalam sejarah desa Kalimati ini? Peristiwa yang paling penting di desa Kalimati ini itu apa? Iya, peristiwa yang paling penting yang saya alami waktu itu kalau tidak salah tahun 1983 atau 84 terjadi banjir. Jadi dari kali Cibatu itu meluap air ke sini, airnya setinggi 1,20 meter dan banyak rumah yang sebelah timur di sana yang roboh ketika itu terbawa oleh arus banjir. Itu menurut pengetahuan saya itu peristiwa yang sangat ya besar, sangat berdampak di Kalimati tahun 1983 atau 84. Nah, sehingga rumah pun ada yang dipindahkan dari sana karena kena banjir, pindah. Nah, itu banjir. Dan alhamdulillah sekarang sudah dibikin tanggul penahan banjir. Itu bangunan bantuan dari pemerintah. Jadi alhamdulillah sekarang mungkin tinggal perawatannya saja. Jadi tidak terlalu fatal ketika ada air banjir besar. Kalau di desa ini tuh tradisi dan adat yang ada di desa ini tuh apa aja? Yang Tradisi dari dulu sampai sekarang. ya, tradisi yang ada yang terus bertahan yaitu peringatan Islam, misalnya Isra Mi'raj, Maulid Nabi, itu selalu diadakan. Cuman ya kadang-kadang meriah gitu. Dilaksanakan dengan meriah, kadang-kadang sederhana. Jadi naik turunnya seperti itu. Jadi kadang-kadang misalnya peringatan Maulid Nabi dirayakan
ya meriah, misalnya manggil penceramah, kemudian ada kegiatan-kegiatan lomba-lomba keagamaan, lomba ceramah. Itu tergantung yang mengemas atau yang si penatanya itu siapa mengatur, nih kita adakan lomba-lomba atau peringatan supaya meriah gitu. Jadi momen-momen seperti itu dari dulunya belum pernah terputus di Kalimati, tentang Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Kemudian dalam itu pemerintahannya misalnya peringatan Hari Kemerdekaan RI itu juga tetap dirayakan, dimeriahkan gitu. Kalau adat yang adat Sundanya gitu tuh, atau Ada misalnya si sabumi itu misalnya syukuran ketika mau menanam padi, petani mau mengolah tanahnya. Di sini ada yang namanya ya sedekah sabumi menurut orang sini mengatakannya. Ya sedekah bumi, sabumi itu sedekah bumi. Sedekah bumi. Kemudian ada lagi ketika panen berhasil, musim panen ada lagi gitu. Yang kata orang lain mah dulu disebutnya Mapag Sri itu kan Dewi Padi. Itu jadi mapag padi ketika para petani berhasil panen, ada itu sedekah astana itu. Ada sedekah astana itu. Iya ada. Jadi syukuran kepada Yang Maha Kuasa, mengirimkan doa kepada para pendahulu, orang-orang tua kita. Jadi mengirim doa, itu ada salamatan, tradisi yang sampai sekarang belum terhenti gitu. Iya. Masih dilaksanakan. Itu tradisinya seperti itu. Lalu upacara adat apa yang sering dilakukan oleh masyarakat Desa Kalimati? Kira-kira upacara adat tersebut itu untuk memperingati apa gitu? Kalau ada? Upacara adat mah saya kira yang itu aja yang tadi ya sedekah bumi. Sedekah gitu bumi ya. Yang itu jadi itu pasti dilaksanakan. Itu juga dilaksanakan kadang-kadang meriah. Misalnya manggil Pak Bupati turun ke desa kita di Desa Kalimati, ya turun Pak Bupati misalnya. Itu jadi momen-momen seperti itu tidak pernah terhenti, terus menerus berulang terus sampai sekarang masih dilaksanakan. Itu kan tradisi ya, upacara masyarakat. Jadi ya rame, bawa makanan, bawa hidangan apa gitu, kemudian baca-baca doa. Iya. Selamatan, intinya seperti itu, bukan kita menyembah-nyembah kepada kuburan atau lain sebagainya. Kita mah memanjatkan doa dan rasa syukur kepada Allah bahwa kita diberi kenikmatan sampai panen, sampai mendapat hasil yang untung. Jadi rasa syukurnya itu ya dikemas dalam bentuk syukuran, yaitu sedekah tadi yang sedekah bumi, kemudian sedekah di pemakaman yang dinamakan di sini mah sedekah astana gitu sama orang sini. Iya. Itu bukan hura-hura, bukan menyembah kepada berhala atau lain sebagainya. Itu hanya bentuk rasa syukur masyarakat sini mendapatkan hasil tani yang berlimpah. Itu. Terus Bapak, bagaimana sistem gotong royong yang ada di desa ini dari dulu hingga sekarang, apakah masih ada? Nah, bagus, itu pertanyaan bagus. Gotong royong dulu Kalimati itu sangat bagus sekali gotong royongnya. Misalnya membangun rumah, mengambil alat-alat itu dari luar kan kebanyakan, misalnya bambu, mengambil kayu, itu dengan tenaga gotong royong. Nah, gotong royong jadi saling membantu misalnya. Terus itu tidak dibayar, tidak. Dulu mah kuat sekali persatuan gotong royongnya, dan saya juga pernah mengalami seperti itu. Dan makin kesini makin terkikis gotong royong persatuan seperti itu. Kalau hilang mah sama sekali tidak, masih ada gotong royong. Cuman sekarang mungkin zamannya sudah, masyarakat itu sudah kenalnya dengan uang,
Jadi segala upah sekarang mah Iya. ketika menyuruh apa saja gitu harus ada uang sekarang. Tapi yang gotong royongnya juga masih ada sih, Iya. hanya tinggal sedikit gitu. Mungkin lebih seringnya saudara yang Saudara misalnya saling membantu, saling gotong royong. Kemudian ada lagi yaitu kan ada semacam perkumpulan perpemudaan, misalnya seorang pemuda misalnya membutuhkan biaya, ada persatuan pembukuan pemuda. Nah seperti itu, jadi itu gotong royong. Jadi kadang-kadang menyimpan, misalnya sekarang istilahnya memasukkan uang berapa, 50.000 misalnya. Ketika nanti yang menyumbang itu dalam buku ditulis 50.000, nanti orang tersebut ada keperluan lagi, nanti menarik uang itu. Jadi nanti pada mengumpulkan uang itu. Jadi itu sangat membantu masyarakat ketika dibutuhkan untuk biaya nanti dalam pembukuan pemuda, dan ada pemudi juga pembukuan. Itu bentuk dari gotong royong itu sama, walaupun nantinya saling membayar lagi, kembali lagi, tapi kan tetap sangat membantu. Ada yang mendapat biaya besar uangnya, itu kan lumayan untuk biaya hajatan, biaya pernikahan misalnya. Nah itu ada gotong royong mah sampai sekarang masih ada, yang namanya dulu mah disebutnya pembukuan pemuda, itu zaman orang tua mah talitian katanya. Jadi saling membantu sumbangan, dan nanti ketika kita butuh kembali lagi itu uangnya. pemuda-pemudi. Ya pemudaan, dan ada pemudian untuk Kalau di nikahan ya. di nikahan misalnya, ikutlah kepada persatuan itu, dan kita punya harapan nanti kita juga undang untuk minta bantuan kepada yang ada di perkumpulan pemudaan atau pemudian itu. Jadi yang ada di pembukaan para pemuda, dan ada pemudi yang pengurusnya juga ada. Nah itu bentuk dari gotong royong seperti itu, yang walaupun mengeluarkan finansial, mengeluarkan uang, harta, tapi toh nanti kita juga dibantu sama yang menyumbang itu. Kesenian daerah apa yang ada di Desa Kalimati? Kira-kira sekarang kesenian tersebut masih terlestari atau ada penerusnya atau tidak? Nah, kesenian yang ada di Kalimati dulu pernah berdiri Karang Taruna pernah mendirikan kesenian, yaitu tentang seni-seni daerah, seni Sunda lah khususnya. Kenapa seni Sunda? Karena kita kan basicnya orang Sunda gitu. Iya. Dan tidak mau menghilangkan kebudayaan Sunda. Jadi dipertahankan budaya daerah, budaya Sunda itu. Nah, ada seperti misalnya keliningan, lagu-lagu klasik, tentang lagu-lagu Degung ada, yang kebetulan saya juga ya sebagai tokoh dalam seni budaya dengan kesenian. Jadi mengajarkan kepada anak didik tentang calung, tentang Degung, saya mengajarkan. Kemudian alat-alatnya juga dulu pernah punya di sini, pernah punya alat-alat seni. Cuman saya lebih menghargai kepada yang tadi saya sebutkan. Kalimati itu basicnya religi, agamis. Pendapat orang itu kadang-kadang berbeda. Kalau orang yang tidak diiringi dengan keilmuan yang benar-benar mengetahui tentang seni, tentang budaya, itu langsung memponis bahwa seni itu dikatakan haram. Itu. Akhirnya saya sebagai orang yang berpikir panjang, daripada menentang arus itu, saya lebih baik menarik diri mundur. Mundurnya bukan berarti saya mundur diam. Tetap ke anak-anak didik diberikan seni-seni daerah itu dengan dalam bentuk lagu atau belajar musik Sunda, musik gamelan. Jadi saya itu lebih ke tidak mau di Kalimati itu ada perpecahan, benturan antara masyarakat dengan masyarakat,
yang mengartikan bahwa seni ini haram, dan ada yang tetap prinsipnya menjunjung tinggi kebudayaan Sunda, kebudayaan daerah gitu. Tapi berimbang gitu, seolah-olah ya dikatakan kalah atau tersisih ya tidak, tetap budaya itu lahirnya lebih awal dari agama. Saya keyakinan sebelum agama datang ke Indonesia, ke kita, ya budaya mah sudah duluan ada gitu, sudah tercipta kebudayaan, maka dipertahankan terus seperti kebudayaan itu melalui misalnya di anak-anak sekolah, anak SD atau anak di SMP. Sekarang alhamdulillah Kalimati walaupun desa terpencil sudah ada SMP negeri, walaupun statusnya SMP negeri kelas jauh. Dari SMP 2 SMP negeri 2 Japara yang ada di Cikeleng. Di sini dibentuk SMP negeri 2 Japara kelas jauh Kalimati. Dan saya berharap nanti ke depan ini menjadi sekolah definitif, jadi SMP negeri 3 Japara nantinya. Saya berjuang keras tentang pendidikan yang sekarang sudah terwujud, gedungnya di situ ada. Nah, itu perjuangan sangat luar biasa untuk kepentingan masyarakat Kalimati di sini, untuk masa depan masyarakat Kalimati. Nah, sekali lagi masyarakatnya kompak gitu, saling membantu gitu. Jadi butuh kekompakan dari semua warga tanpa didasari dengan kepentingan sendiri gitu. Kadang-kadang orang kan berjuang ya untuk kepentingan pribadi. Kearifan lokal apa yang ada di masyarakat Desa Kalimati? Kearifan lokal juga ya jatuh bangun. Dulunya pernah di sini ada masyarakat yang pengusaha misalnya mencetak bata merah, batu merah misalnya, itu memang dulu pernah gitu bikin batu merah itu jadi dijual, kemudian jadi penghasilan masyarakat kan. Kemudian sekarang yang masih bertahan pembuatan arang kayu. Nah, itu juga kan kearifan lokal. Kemudian yang lainnya mah mungkin apa ya, jadi hanya kecil-kecilan lah, misalnya keterampilan ibu, keterampilan bapak-bapaknya, misalnya membuat sapu, membuat ini apa gitu, itu juga kan tas dari ini apa sih namanya, bekas-bekas bekas misalnya limbah dari limbah plastik, limbah misalnya apa, ada pengrajin seperti itu. Cuman kadang-kadang tidak ada induknya, tidak ada yang memantau gerakannya itu, mengarahkannya gitu. Jadi butuh orang yang membawa misalnya keterampilan kerajinan seperti itu, terus dibina, kemudian nanti dikembangkan kreativitas atau kearifan lokal yang ada di sana. Cuman tidak tergali gitu, belum tergali sama terutama saya kan harapan mah kepada pemerintah supaya lihatlah masyarakat misalnya yang kreatif itu perlu dikembangkan dengan cara apa gitu. Misalnya kearifan lokal, keahlian bidang misalnya dalam pertanian ya, misalnya mendatangkan ahli-ahli dalam pertanian atau menyiapkan sarana pertanian atau bagaimana, harusnya seperti itu gitu. Tapi sekarang ya seolah-olah masih liar, masih semampu-mampunya pribadi masyarakatnya itu. Tradisi atau budaya apa yang masih ada dan masih dilestarikan dari dulu hingga sekarang? Ya itu ya tadi yang seperti Sedekah Astana, kemudian Sabumi, yang itu masih bertahan, belum pernah terputus. Peringatan Maulid Nabi, kemudian Rajaban, pokoknya hari-hari besar Islam dan hari yang besar nasional misalnya Agustusan lah itu 17 masih bertahan. Itu kan jadi lestari istilahnya, tidak pernah terhenti itu mah. Kalau seni mah ya rada terhenti gitu karena memang ya tadi saya katakan susah. Kadang-kadang dalam ceramahnya pun kiai ada yang langsung vokal mengatakan bahwa seni itu haram, jangan
Akhirnya kan saya orang yang awam atau orang yang tidak terlalu banyak mempelajari dalam agama Islam, ya ketakutan juga kan gitu. Akhirnya daripada berbenturan dengan masyarakat, ya mundur saja dulu gitu. Udah mau berkembang itu waktu dulu, coba kalau itu tanya ke yang lain. Pernah di sini ada rombongan seni? Tidak pernah di sini gitu. Bisa orang kali mati semua yang memainkannya, yang itunya. Jadi saya ajari terus, berikan ini, alhamdulillah bisa. Kan setelah bisa, ya itu pro kontra itu. Saya tidak mau ribut sama yang lain gitu. Maka mendingan mengawas saja gitu. Biar nanti ya sudah ditempelkan di anak didik misalnya, dengan nyanyian-nyanyian kecil, dengan dasar-dasar menyanyi misalnya. Masih saya juga kadang-kadang dipanggil sama SD, ini ajarin, katanya mau pupuh atau gimana, ya diajarin. Dan sekarang di SD juga mungkin ya akan melanjutkan seni, misalnya sedang punya tujuan untuk membeli alat musik degung misalnya, nanti untuk dikembangkan di anak didik. Saya berprinsipnya boleh bermain seni juga nggak masalah, prinsip saya kan begitu. Dulu juga kan seni itu cukup berperan dalam pengembangan syiar Islam zaman dulunya juga. Cuma tinggal nanti kita mengemasnya seperti apa kan gitu. Jadi kita menampilkan kesenian atau berbudaya dengan dipadukan dengan ajaran yang agamis itu, misalnya pemain degung ya memakai hijab atau gimana, itu kan Islami, bisa dipadukan gitu. Cuman tetap yang namanya orang, ya walaupun bagaimana dikatakan haram, jelek ya jelek saja gitu. Jadi saya tetap menghargai penduduk di sini gitu, tidak memaksakan. Nanti juga mungkin setelah pengetahuannya bertambah, mungkin ada sedikit pencerahan untuk bahwa seni dan agama itu jangan sampai berbenturan gitu. Karena seni agama juga ya pakai seni, kalau tidak pakai seni nggak bakalan indah gitu. Seni itu akan sesuatu keindahan gitu. Keindahan itu kan baik gitu, bagus. Tidak semuanya melarang, dan ada banyak yang mendukungnya juga sebenarnya di Kalimati. Cuman saya memilih jangan sampai berbenturan dengan warga, jadi memilih mundur saja dulu. Jadi sedikit-sedikit lah, terus yang penting jangan sampai punah di sini. Ahli-ahlinya ada, ahli biola, ahli kacapi Pak Durrahman di sana. Itu ahli orang tua yang itu udah dalam berseni itu Bapak Durrahman. Di sini kebetulan yang kacapi anak saya yang terakhir itu ya di bidang karawitan dan kacapi, upacara adat misalnya, upacara adat Sunda. Masyarakat dan pemerintah desa dalam menjaga budaya tersebut tuh gimana? Ya itulah pro kontra tetap. Jadi dalam menjaganya di desanya juga seperti itu. Kalau dalam pemerintahannya gitu? Misalnya orang-orang pemerintahannya juga ya seperti itu. Ada yang mendukung, ada yang enggak. Gitu. Kadang-kadang misalnya masyarakat ada dangdutan misalnya, kondangannya saja datangnya gitu, pakai sarung dan tidak mau duduk di depan gitu, udah pulang. Nah itu bentuk tidak setuju dengan penampilan. Padahal menurut saya nih, ya nggak apa-apa, karena yang sedang hajatan kan masyarakat kita, masyarakat desa ini ya hadir. Misalnya tidak mau melihat ya nunduklah gimana, atau kita menghargai undangan dari masyarakat yang undang menurut hemat saya gitu. Jangan ya, kalau sudah masuk di pemerintahan ya jadi unsur pemerintahan yang nasionalis gitu. Semua harus dilindungi kan gitu. Benar nggak nih pendapat saya? Jadi jangan karena dia kiai, karena dia itu mengecam misalnya, tidak mau mencibirkan, nggak boleh. Kalau mau mencibirkan seperti itu jangan mau jadi aparatur pemerintahan.
Ya, Harus menghargai. harus menghargai. Jadi harus segala sesuatu di kehidupan masyarakat itu semuanya harus dilindungi, harus kalau salah ya diarahkan yang benar kan gitu. Jadi jangan seolah-olah dicibirkan. Nah, itu di situ kadang-kadang peran pemerintahnya pun ya, tapi tidak semua aparatur pemerintah menolak. Itu Iya, ada yang mendukung. ada yang mendukung, ada yang bertahan bahwa itu. Jadi sulitnya berkembang seni dengan lingkungan di sini. Padahal menurut hemat saya, kalau di sini didukung asal tetap bernapaskan Islam, syariat Islam, di sini anak-anaknya produktif. Iya. Anak-anaknya banyak keahlian-keahlian yang terpendam, yang perlu digali gitu. Terbukti dalam lomba-lomba di sekolah. Banyak yang keluar sebagai juara, misalnya Pupu, nyanyi Pupu tentang apa gitu. Jadi banyak keahlian di masyarakat Kalimati yang saya tahu sejak kesini tuh cepat diajari tentang seni itu di Kalimati itu. Iya. Saya sangat menyayangkan seperti itu. Padahal kalau sama-sama berjalan mungkin enak gitu, enak. Jadi kreativitas, keahlian yang ada, bakat yang terpendam di masyarakat digali, kemudian agamanya tetap dilestarikan, tetap diarahkan ke pendidikan agama. Jadi mungkin akan tumbuh bagus kalau seperti itu. Nah, sampai sekarang belum berhasil. Nilai budaya yang mulai hilang, tradisi atau budaya apa yang mulai jarang dilakukan atau sudah hilang? Apa ada? Apa ya, budaya kalau hilang sama sekali mah tidak ada, tetap masih kadang-kadang saya juga kalau kangen gitu sama itu kumpul di pos ya, main kecapi, main biola di sana, tetap walaupun dibilang itu ya sembunyi-sembunyi menghayul gitu, masih bertahan gitu sampai sekarang. Berarti yang adanya jarang ya, Bu? Ya, Bukan jarang, hilang ya? bukan hilang, jarang. Jadi kadang-kadang ya muncul. Kemudian ya yang mati dalam kegiatan itu mah tradisi membangunkan sahur dengan musik itu hilang. Tradisi apa? Tradisi bangunin sahur apa? Sekarang tinggal musik sederhana. Musik sederhana cuman obrok-obrok itu kan dulu mah pernah sampai ada musik gitar, ada apa gitu, pernah dikemas sama anak-anak sini tuh. Ya saya juga sebagai orang seni yang berjiwa seni, ya saya merasa bangga. Kok bisa orang Kalimati sampai memainkan alat musik itu, sampai ya ternyata banyak yang ahli, yang mampu gitu. Dan sekarang tahu apa jadi terhenti itu musik bangunin sahur tuh. Padahal sudah bagus dan mungkin kalau ditampilkan di hiburan masyarakat juga sudah layak gitu. Misalnya masyarakat di sini membutuhkan hiburan ya kecil-kecilan, mungkin waktu itu sudah jalan, sudah bagus. Tapi sekarang ya bubar begitu saja gitu. Mungkin salah satu penyebabnya ini nggak sih, karena ini kan masyarakat apa yang dilakuinya kan sama anak-anak muda gitu. Iya. Anak-anak muda kan kebanyakan itu kan zaman sekarang itu pada malas gitu kan. Mungkin itu ya penyebabnya. Iya, penyebabnya itu bisa. Kemudian ya pro kontra tadi ada gitu. Ada yang setuju, ada yang enggak kan. Kalau tradisi atau budaya itu jarang dilakukan atau ada yang udah hilang gitu tuh, gimana sih dampaknya terhadap kehidupan masyarakat di desa ini? Ada dampaknya enggak? Ya pasti. Setiap kegiatan apa yang di masyarakat tadinya sudah terbiasa kemudian terhenti atau ada yang menghentikan apalagi gitu, itu akan berdampak kepada gotong royong, kesemangatan, misalnya kerja bakti, memperbaiki jalan, misalnya menata lingkungan, itu akan tidak semangat. Ketika pernah saya rasakan ketika memimpin kesenian di sini, kompak dalam kesenian, gotong royongnya tumbuh waktu itu. Iya. Terus semangatnya tumbuh, membantu misalnya
mencangkul di sawah tuh. Misalnya seseorang punya 100 batak sawah, ayo kerjakan bebarengan gitu, kerjakan tanpa upah itu. Yang penting ada air minum, udah jalan jadi tanaman itu. Sering waktu itu. Yang perempuannya, ayo kita ini belajar bikin kue-kue atau gimana. Ayo belajar itu, dijajakan, diedarkan uangnya untuk kas pemuda itu. Dulu pernah berjalan seperti itu. Cuman hambatannya ya ada saja gitu. Misalnya yang kerja nyangkul di sawah. Jadi orang yang buruh tani itu yang biasa mendapat upah nyangkul di sawah merasa terganggu dengan adanya gotong royong itu. Jadi biasanya kan nyangkul diberi upah, terus itunya pekerjaannya sudah dikerjakan sama pemuda yang gotong royong. Akhirnya berontak. Jadi seolah-olah menghilangkan penghasilan saya gitu. Mundur lagi kan gitu. Nah akhirnya ya dari kesemangatan bersama timbul membangun apa saja mudah. Ketika ada kegiatan seperti seni, olahraga dipadukan, semangat pemudanya itu diajak apa saja dia mau. Yuk kita beres, itu kerja bakti di jalan, bro, semangat, cepat gitu. Jadi ada dampak ketika keinginan pemudanya dikabulkan, keolahragaan, seni dituruti, pemudanya semangat gitu. Jadi berdampak tetap. Kalau hilangnya sebuah kegiatan yang diminati oleh sebagian masyarakat kemudian dihilangkan, kesemangatan gotong royongnya juga, bekerja di masyarakatnya juga ya hilang gitu. Saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.